Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di FK3i Channel. Semoga sahabat-sahabat senantiasa sehat walafiat dan sukses dalam menjalankan usahanya. Salam sehat, salam sukses dari saya. Pada video keempat kali ini kita akan membahas masalah kontroversi rancangan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau RUU P2SK. Kali ini yang terkena dampak terutama adalah koperasi menengah dan besar. Kalau pada video ketiga yang membahas tentang polemik pajak omset yang terkena dampak adalah koperasi-koperasi kecil. Untuk RUU P2SK ini terutama adalah koperasi menengah dan besar yang pengawasannya akan diserahkan dari Dinas Koperasi ke OJK. Dalam RUU P2SK ini juga untuk koperasi kecil meskipun dalam pengawasan Dinas Koperasi, tetapi ketentuan-ketentuannya berdasarkan rekomendasi dari OJK juga. Mengapa RUU P2SK ini sangat kontroversial? Karena di dalam aturan-aturannya terkait koperasi simpan pinjam terdapat pasal-pasal yang sangat memberatkan, terutama pasal 298 di mana terdapat sanksi-sanksi pidana di situ, dan pidananya sangat berat, bahkan termasuk perizinan, kemudian termasuk informasi, termasuk ketidaktaatan, semua mengandung konsekuensi pidana. Ini yang sangat meresahkan gerakan koperasi. Tentunya gerakan koperasi tidak tinggal diam, sehingga pada tanggal 19 Oktober kami berkumpul di Pekalongan. Kemudian kami membentuk suatu wadah perjuangan yang bernama Forum Koperasi Indonesia. Terpilih sebagai ketua Bapak Haji Muhammad Andi Arslan Junaid, ketua Kospin Jasa. Ini adalah suasana rapat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober tahun 2022 di Gedung Pusdiklat Kospin Jasa Pekalongan, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh koperasi Indonesia baik secara langsung maupun lewat Zoom. Rapat membahas RUU Perkoperasian dan RUU P2SK. Sekaligus dalam rapat ini disepakati untuk membentuk wadah perjuangan Gerakan Koperasi Indonesia yang diberi nama Forum Koperasi Indonesia atau disingkat Forkopi. Terpilih sebagai ketua yaitu Bapak Haji Muhammad Andi Arslan Junaid, dan ketua harian Bapak Dr. Kartiko Adiwibowo, anggota presidium Bapak Andi Arslan Junaid, yang kedua Bapak Abdul Majid, kemudian yang ketiga Bapak Kamarudin Batubara, yang keempat Bapak Vincentius Repu, yang kelima Bapak Frans Meroga, yang keenam Bapak Suroto. Kemudian dibentuk
4 pokja atau kelompok kerja. Yang pertama, kelompok kerja atau pokja parlemen. Yang kedua, pokja media. Yang ketiga, pokja akademis. Dan yang keempat, pokja regulator. Masing-masing pokja ada supervisor. Yang pertama, untuk pokja parlemen disupervisori oleh Bapak Suroto. Anggota pokja parlemen ada 9 orang. Yang pertama Bapak Maskuri, yang kedua Bapak Torang Manurung, yang ketiga Bapak Ahmad Nurkodin, yang keempat Bapak Wawan Andrianto, yang kelima Bapak Rusono, yang keenam Bapak Budiono, yang ketujuh Bapak Romi Okta Birawa, yang kedelapan Bapak Subur Prabowo, dan yang kesembilan Ibu Umi Prabowo. Kemudian yang kedua pokja media, supervisor Bapak Kamarudin Batubara. Anggota pokja 1 Bapak Purwoko, yang kedua Bapak Khairidin, yang ketiga Bapak Teguh Suhardi, yang keempat Bapak Agus Yuliawan, yang kelima Bapak Iwan Setiawan, dan yang keenam Bapak Irsyad Mohtar. Kemudian yang ketiga pokja akademis, supervisor Bapak Kartiko Adiwibowo dan Bapak Vincentius Repu. Anggota pokja akademis 1 Bapak Ridwan, yang kedua Bapak Untung Tribasuki, yang ketiga Bapak Rizal Yahya, yang keempat Bapak Agus Mubarok, yang kelima Bapak Wara Sabon Dominikus, yang keenam Bapak Nasir, dan yang ketujuh Bapak Martono. Kemudian yang keempat pokja regulator, supervisor pokja regulator ada 3. Yang pertama Bapak Andi Arslan Junaid, yang kedua Bapak Frans Meroga, dan yang ketiga Bapak Abdul Majid. Adapun anggota pokja regulator ada 9 orang. Yang pertama Bapak Bagus, yang kedua Bapak Toat Muarif, yang ketiga Bapak Aslihan, yang keempat Bapak Budi Santoso, yang kelima Bapak Agus Santoso, yang keenam Bapak Ali Hamdan, yang ketujuh Bapak Ehsan Arkam, yang kedelapan Bapak Marsianus Syarif, dan yang kesembilan Bapak Agus Praptomo. Demikian nama-nama di dalam struktur organisasi Forum Koperasi Indonesia atau Forkopi yang dibentuk pada tanggal 19 Oktober tahun 2022 di Pekalongan. Untuk sekretariat ditetapkan di Jalan Gatot Subroto nomor 1 Pancoran, Jakarta Selatan. Ini adalah peristiwa bersejarah sehingga patut kiranya untuk didokumentasikan untuk menjadi penyemangat seluruh gerakan koperasi Indonesia agar bersatu dalam mengatasi persoalan yang memerlukan gerakan secara bersama-sama. Semenjak terbentuk, Forkopi terus langsung bekerja, masing-masing pokja membahas sesuai dengan bidangnya masing-masing dan mulai bergerak. Kemudian pada tanggal 2 November 2022 Forkopi menemui Menteri Koperasi di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi. Ini adalah suasana rapat di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI. Saat itu rombongan Forkopi diterima langsung oleh Bapak Menteri
Koperasi dan UKM RI, Bapak Teten Mas Duki, guna mendengarkan aspirasi dari Forkopi. Pertama dari Ketua Forkopi, Bapak Haji Muhammad Andi Arslan Junaid, menyampaikan poin-poin keberatan dari Forkopi. Yang pertama, pasal 191, kemudian pasal 192 dan pasal 298 RUU P2SK, di mana koperasi, perizinan dan pengawasannya akan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dinilai akan sangat memberatkan gerakan koperasi. Demikian juga dengan sanksi-sanksi pidana dan denda yang sangat memberatkan, yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi yang bersifat kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian yang kedua, Bapak Kamarudin Batubara, Presiden Direktur Koperasi BMI Group, menambahkan bahwa RUU P2SK berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 1945 karena bisa saja menghilangkan prinsip, nilai, dan jati diri koperasi jika diawasi oleh OJK. Kemudian yang ketiga dari Bapak Rusono dari FK3I menyatakan hal yang sama, yakni menolak jika KSP atau KSPPS diawasi oleh OJK. Ia juga menyatakan bahwa perlu dibentuk lembaga pengawas yang baru di Kementerian Koperasi, dan ia menegaskan perlunya dibentuk segera lembaga penjamin simpanan koperasi atau LPS koperasi. Selanjutnya dari Bapak Frans Meroga menyampaikan bahwa apabila RUU P2SK ini dipaksakan dan tetap dijadikan undang-undang, maka dipastikan bahwa Forkopi akan menempuh jalur ke MK, dan dipastikan bahwa Undang-Undang P2SK akan bernasib sama seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang dianulir oleh MK. Kemudian dilanjut oleh pembicara yang lain. Setelah menerima aspirasi dari Forkopi, Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi menyatakan hanya bisa menerima aspirasi, namun tidak bisa berbuat banyak karena RUU P2SK adalah inisiatif DPR RI. Tentu jawaban ini kurang memuaskan. Setelah itu acara ditutup dan dilanjutkan foto bersama di depan ruang gedung pertemuan. Setelah penyampaian aspirasi di Kementerian Koperasi, selanjutnya Forkopi bergerak ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi. Setelah pertemuan dengan Menteri Koperasi dan UKM RI tanggal 2 November 2022 kurang memuaskan, selanjutnya Forkopi bergerak langsung melakukan pendekatan-pendekatan kepada anggota-anggota DPR RI untuk menyampaikan aspirasi baik secara pribadi maupun ke fraksi-fraksi di DPR RI. Pada tanggal 10 November 2022, perwakilan Forkopi bertemu dengan
fraksi PAN dan juga fraksi PDI. Kemudian pada tanggal 15 November 2022, rombongan dari Forkopi juga bertemu dengan fraksi PKS. Dan tanggal 17 November 2022, rombongan yang dipimpin Ketua Forkopi bertemu dengan fraksi P3. Hasil dari pertemuan dengan anggota DPR RI maupun fraksi-fraksi DPR RI menghasilkan hasil yang sangat positif, dukungan dari anggota-anggota DPR RI maupun fraksi-fraksi di DPR RI. Berikut pernyataan Ibu Anis Biarwati, anggota Panja RUU P2SK dari fraksi PKS. Hari ini kami didatangi oleh Forkopi yang menaungi banyak sekali koperasi di Indonesia dengan keanggotaan lebih dari 30 juta orang. Jadi aspirasi ini kami terima dengan baik. Ada beberapa pasal di dalam RUU P2SK yang dinilai mengandung polemik adalah pasal 191 dan 192 yang menyinggung adanya keterlibatan OJK di dalam pengawasan koperasi. Kita juga mendorong sebetulnya Kemenkop UKM ini lebih fight untuk bisa menjadi pengayom koperasi, agar koperasi ini betul-betul bisa tumbuh sesuai dengan jati dirinya. Karena koperasi beda dengan perbankan, beda dengan sektor keuangan lainnya, yang ini sebetulnya adalah jiwa bangsa Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Frans Meroga Panggabean, anggota Forkopi, menegaskan bahwa penolakan pengawasan koperasi oleh OJK pada RUU P2SK bukan menunjukkan adanya arogansi, namun lebih pada ketidaksesuaian pada dasar-dasar yang dianut. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2022, anggota Komisi 6 DPR RI, Dr. Evita Nursanti dari fraksi PDI, mendukung pasal-pasal terkait koperasi dicabut dari RUU P2SK dan sebaliknya diatur di RUU Perkoperasian. Forkopi merupakan sarana komunikasi dan advokasi oleh 2.204 gerakan koperasi di Indonesia dan melayani rakyat Indonesia sebanyak 30 juta orang yang berasal dari Askopindo, Kredit Union, PBMTI, Inkopsyah, Induk Koperasi Simpan Pinjam atau IKSP, Ikosindo, FK3I, Pramo, Mikofin, BTM, Pusat Inkubasi Usaha Kecil, dan para akademisi dan pemerhati koperasi Indonesia. Dr. Evita berharap semua yang berbau koperasi diatur di dalam RUU Perkoperasian yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian yang memang sudah tua. Politisi PDIP ini mengaku aneh apabila Kementerian Koperasi dan UKM malah mendukung koperasi ini dilepas ke OJK dan diatur di RUU P2SK. Menurut dia, hal itu sama saja dengan melepas ruhnya koperasi yang kekeluargaan, yang gotong royong menjadi kapitalistik dan individualistik. Dr. Evita meragukan OJK akan mampu melakukan pengawasan kepada koperasi yang jumlahnya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu di seluruh Indonesia. Sebab sejauh ini saja OJK benar-benar kewalahan melakukan pengawasan sektor keuangan, termasuk misalnya dengan maraknya fintech. Pada bagian lain,
Dr. Evita sepakat dengan usulan Forkopi agar dibentuk lembaga atau komisi pengawas koperasi yang hari ke hari mengatasi koperasi sehingga dapat dicegah berbagai penyimpangan, termasuk mengakomodir pembentukan lembaga penjamin simpanan koperasi atau LPS koperasi. Jadi 3 hal ini yaitu pencabutan koperasi dari RUU P2SK, pembentukan lembaga atau komisi pengawas koperasi, dan pembentukan lembaga penjamin simpanan koperasi atau LPS koperasi menjadi sangat penting sekarang dan kita mendukung penuh, kata Dr. Evita. Pada tanggal 2 Desember 2022, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Dolvi, menegaskan bahwa pengawasan untuk koperasi simpan pinjam yang berbentuk tertutup atau closed loop maupun terbuka atau open loop harus tetap diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Dolvi menilai jika nantinya OJK diberikan mandat untuk mengawasi koperasi simpan pinjam secara open loop, berpotensi akan terjadi salah persepsi karena sebelumnya OJK tidak mengikuti mana jenis koperasi simpan pinjam yang bergerak secara open loop maupun closed loop. Senada dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan dan Kemenkop UKM itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Andreas Edi Susetyo, menyatakan seharusnya urusan terkait koperasi seluruhnya yang mengawasi adalah Kemenkop UKM. Andreas menegaskan tata kelola untuk koperasi dan perbankan sangat berbeda. Koperasi itu kumpulan anggota, perbankan adalah kumpulan modal. Jadi ini kacau balau kalau seperti ini. Jika nanti Bapak Kemenkop minta di training dengan standar OJK, silakan. Jadi ini koperasi adalah urusannya Kementerian Koperasi. Bahwa nantinya ada koperasi yang melakukan jasa pelayanan keuangan perbankan, ya silahkan serahkan pengawasannya kepada OJK, ujar politisi PDIP Perjuangan tersebut. Anggota Komisi 11 DPR RI, Harmusa Oktaviani, menyatakan jika tujuan dari adanya penyusunan RUU P2SK untuk koperasi tersebut untuk mengembalikan roh dari koperasi itu sendiri, seharusnya sudah tidak ada lagi istilah closed loop dan open loop. Jadi sudah tidak ada dua kata itu lagi. Yang ada hanyalah koperasi, dan yang koperasi melakukan simpan pinjam di luar anggota, sudah otomatis dia harus keluar dari koperasi. Dan Kementerian Koperasi harus tegas bahwa koperasi itu harus diberi peringatan, imbuh politisi Partai Demokrat itu. Rapat panja RUU P2SK menghasilkan 3 poin kesepakatan. Pertama, kedua pihak sepakat pengawasan koperasi yang berkegiatan dalam sektor jasa keuangan dilakukan oleh OJK. Kedua, pengawasan koperasi tersebut oleh OJK dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan penetapan dari Kemenkop UKM. Ketiga, syarat dan ketentuan tentang koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Dari rapat-rapat DPR RI, Forkopi berkesimpulan bahwa justru pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi, yang selama ini mengatakan bahwa RUU P2SK ini adalah inisiatif DPR,
Namun yang terkesan mendorong agar pengawasan koperasi dilakukan oleh OJK adalah dari Kementerian Koperasi. Apalagi selama ini pernyataan dari Menteri Koperasi sering menunjukkan ketidakberpihakannya kepada gerakan koperasi dengan menyatakan bahwa Kementerian Koperasi tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi koperasi dan menyerahkan pengawasan koperasi dari Kementerian Koperasi ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk menunjukkan sikap tegas penolakan terhadap RUU P2SK ini, Forkopi mengadakan demo. Pada tanggal 7 Desember 2022, masa aksi Forkopi melakukan demo di depan gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI. Ribuan pendemo dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul menyampaikan aspirasi menolak pengawasan OJK di koperasi. Orasi dilakukan oleh Bapak Suroto dan Bapak Ucok dalam menyampaikan aspirasi gerakan koperasi terkait penolakan RUU P2SK. Tidak hanya terkait RUU P2SK, ada juga tuntutan untuk Menteri Koperasi dan UKM RI agar mundur jika tidak bisa mengurusi koperasi. Akhirnya delegasi Forkopi diterima oleh Sekretariat Kepresidenan guna menerima aspirasi dan tuntutan-tuntutan dari pendemo yang disampaikan oleh delegasi yang diketuai oleh Bapak Haji Muhammad Andi Arslan Junaid kepada Kesekretariatan Kepresidenan. Akhirnya setelah berjuang keras menolak RUU P2SK, perjuangan Forkopi berhasil. Akhirnya pada awal Januari tahun 2023 disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan terkait koperasi, diatur pada bab 13 tentang koperasi di sektor jasa keuangan, pasal 201 dan pasal 202. Pada pasal 202 berbunyi di antara pasal 44A dan pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian disisipkan satu pasal, yakni pasal 44B, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 44B. 1. Koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, koperasi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Menghimpun dana dari pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan. B. Menghimpun dana dari anggota koperasi lain. C. Menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan dan atau menyalurkan pinjaman ke anggota koperasi lain. D. Menerima sumber pendanaan dari bank dan atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dan atau E. Melakukan layanan jasa keuangan
di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, dan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan. 3. Perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan undang-undang. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, pada bagian ke-7, ketentuan peralihan terkait koperasi di sektor jasa keuangan, pasal 321, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi harus melakukan penilaian sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 44B ayat 2 dalam pasal 202 undang-undang ini. B. Penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus diselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. C. Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44B ayat 2 dalam pasal 202 undang-undang ini wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. D. Penyelenggaraan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dapat dibantu oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota. E. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi menyerahkan daftar koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44B ayat 2 dalam pasal 202 undang-undang ini kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai sektor jasa keuangan. F. Otoritas Jasa Keuangan memproses perizinan usaha yang diajukan oleh koperasi yang tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf E paling lama 1 tahun terhitung sejak daftar koperasi diterima sepanjang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sektor jasa keuangan. Dan G. Sebelum Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf F, izin usaha koperasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf E tetap berlaku dan pengawasan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi atau pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai perkoperasian. Terakhir, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2023, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2023, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tertanda Pratikno. Perlu juga diketahui penjelasan pasal 202 Pasal 44B ayat 1 yang dimaksud dengan melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan adalah bertindak sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kegiatan dalam sektor jasa keuangan diantaranya mencakup kegiatan perbankan,
usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan lainnya yang ditetapkan perundang-undangan sebagai kegiatan di sektor jasa keuangan. Ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas, ayat 4, ketentuan yang dimaksud diantaranya mencakup permodalan, penempatan dana, investasi, penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola, pelaporan dan pemeriksaan keuangan, mitigasi risiko, tanggung jawab pengurus dalam resolusi, dan ketentuan norma, standar, prosedur, serta kriteria yang lazim digunakan oleh sektor jasa keuangan atau regulator sektor jasa keuangan sejenis, baik domestik maupun internasional. Demikian bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang terkait dengan perkoperasian, yang perlu dicermati oleh teman-teman gerakan koperasi, baik koperasi simpan pinjam konvensional maupun koperasi simpan pinjam syariah, adalah ketentuan di dalam pasal 44B ayat 2 poin A sampai dengan poin E. Karena jika salah satu atau poin-poin tersebut terlanggar, maka bisa dikategorikan koperasi tersebut masuk dalam kategori koperasi sektor jasa keuangan yang tentunya nanti akan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Demikian video kali ini yang telah membahas bagaimana perjuangan kita melawan regulasi yang tidak berpihak kepada gerakan koperasi. Kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini bahwa kita gerakan koperasi harus selalu bersatu bersama-sama mengatasi segala permasalahan yang tidak mungkin bisa kita atasi apabila kita berjalan sendiri-sendiri. Salam koperasi, salam sukses, dan salam kompak selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.